Itu keren. Kehidupan dalam rencana Tuhan. Jakarta akan tenggelam. Itulah yang disimpulkan banyak orang atas pernyataan Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada 27 Juli tahun 2021 yang lalu. Di dalam pidatonya tersebut, Biden menyebutkan bahwa dampak pemanasan global bisa mencairkan es di kutub dan menaikkan permukaan air laut sehingga Jakarta tenggelam dalam 10 tahun ke depan. Wow, menakutkan. Tetapi benarkah Profesor riset bidang geoteknologi hidrogeologi, Profesor Dr. Robert Delinom, dan Profesor riset bidang meteorologi pada Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa BRIN, yaitu Profesor Dr. Edi Hermawan. Mereka sama-sama sepakat bahwa pernyataan Jakarta akan tenggelam dalam waktu 10 tahun itu kurang tepat. Menurut Robert, dalam waktu relatif dekat, jika tidak segera dilakukan mitigasi, memang betul beberapa wilayah di Jakarta akan tenggelam. Tetapi bukan berarti seluruh wilayah DKI Jakarta akan tenggelam seperti Atlantis. Jakarta dan Pantura bisa jadi tenggelam, tetapi tidak pada kurun waktu yang segera. Nah, saudara, musnahnya suatu kota ataupun suatu bangsa atau suatu peradaban adalah suatu hal yang pernah terjadi. Misalkan Sodom dan Gomora musnah karena api dan belerang. Kota Pompei musnah karena gunung meletus. Bahkan kota yang kuat dan besar yaitu Babylon pun musnah. Bukan karena bencana tetapi karena perang. Kota-kota yang musnah yang disebutkan oleh Alkitab terjadi oleh karena satu sebab. Kota-kota tersebut tenggelam di dalam dosa. Benar saudara, tenggelam di dalam dosa adalah suatu jalur pasti menuju musnahnya peradaban. Pastikanlah kota kita, komunitas kita, lingkungan kita takut akan Tuhan. Setia kepada Allah yang Maha Kuasa, maka Dia akan melindungi kita. Nah, yang banyak dipertanyakan orang adalah mengapa Tuhan izinkan Israel untuk menjadi alatnya di dalam memusnahkan satu bangsa, bangsa Amori. Bukankah itu kejam? Saudara, tentu hal ini adalah rahasia Allah. Tetapi perhatikan juga beberapa hal berikut ini. Yang pertama, bangsa Amori telah tenggelam di dalam dosa. Eksistensi mereka hanya membawa derita kepada dunia, bahkan menyebarkan kejahatan. Yang kedua, bangsa Amori dimusnahkan bukan karena satu permusuhan dengan bangsa Israel, tetapi karena dihukum Tuhan. Yang ketiga, bangsa Amori telah diberikan kesempatan yang sangat lama untuk mengembangkan roh takut akan Tuhan. Bahkan sejak zaman Abraham, Tuhan telah katakan di dalam Kejadian 15 ayat 16. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurjanan orang Amori itu belum genap. Artinya, ratusan tahun telah diberikan kesempatan, tetapi kejahatan mereka justru menjadi semakin lengkap. Yang keempat, mengapa Tuhan gunakan bangsa Israel? Mengapa tidak dengan malapetaka saja menghancurkan mereka? Kitab Yosua 24 ayat yang ke-20 dikatakan kepada bangsa Israel, apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka Ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu serta membinasakan kamu setelah Ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Artinya saudara, dengan tangan orang Israel, Tuhan membuat Israel melihat dengan mata mereka sendiri bagaimana pahitnya dimusnahkan sebagai satu bangsa karena tidak takut akan Tuhan. Saudara, jangan tenggelam di dalam dosa. Jangan tenggelam dalam kejahatan. Jangan tenggelam dalam kekejian. Jangan tenggelam dalam kesenangan dunia.
Jangan tenggelam dalam materialisme, korupsi, kecurangan, dan berbagai penipuan. Hiduplah, bangkitlah, berjalanlah, berlarilah di dalam jalan kebenaran Tuhan. Maka kita, apapun yang terjadi dengan dunia ini, kita pasti akan aman di dalam perlindungan Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Itu keren.